bisawab. Segini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Jami An-Nur yang mulia, pertemuan ini kita akan membahas sholat qashar. Artinya sholat qashar itu sholat yang 4 rakaat dipangkas menjadi 2 rakaat tanpa menggabung sholat. Zuhur umpamanya 2 rakaat, lalu setelah salam pergi. Ketemu asar, sholat lagi 2 rakaat. Lalu pergi. Ketemu maghrib, sholat 3 rakaat. Pergi, lalu sholat isya 2 rakaat. Dan pergi. Artinya sholatnya enggak ada digabung-gabung. Itu namanya disebut qashar doangan. Ini qashar nih. Meringkas sholat. Nah, kalau pengen sholat itu qashar, kemarin sebetulnya syarat-syaratnya sudah sebagiannya, tapi terpisah-pisah oleh yai kita. Kalau pengen qashar, perjalanan kita kudu mencapai 90 km ke atas. Itu boleh sholat itu dikerjakan secara qashar 90 km ke atas. Kita ke Cirebon ziarah. Ada enggak 90 tuh? Lebih. Itu berarti boleh qashar. Itu begitu. Karena 90 km ke atas. Kemudian perjalanannya bukan maksiat. Walaupun kita mau ke Cirebon, kalau kita mau nyolong di Cirebonnya kagak boleh karena maksiat. Bukan maksiat itu bisa jadi perjalanan wajib haji, perjalanan mubah kayak dagang, perjalanan sunat mau silaturahim, begitu. Kita mau bepergian jauh, mau haji. Ada nggak 9 km tuh dari kita ke Arab tuh? Nggak ada. Itu boleh qashar. Boleh qashar, salatnya boleh qashar. Nah, sesudah kita paham bahwa perjalanannya bukan maksiat, jarak tempuhnya kudu 90 km ke atas. Pertanyaannya, mulai kapan kita boleh ngerjainnya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdi bi arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Halaman faslun, adapun ini yaitu fasal tentang syarat-syarat jamak qashar. Wa awwalus safar al-khuruju minas suri fil baladil musawwarati. Adapun permulaan bepergian yaitu keluar dari batas kota, fil baladil musawwarati, pada negeri yang diberi pal batas.
wa minal umrani dan daripada pemukiman ma'aruku bis safinati disertai naik perahu fi malasurolahu pada sesuatu yang tiada batas kota baginya, wa mujawazatul hillati dan melewati perkampungan, wa yantahi safaruhu biwusulihi surawatanihi dan selesai oleh perjalanan dia dengan sebab sampainya dia pada pal batas tanah airnya, au umranihi atau perkampungannya, ingkana ghaira musawwar jika ada oleh perkampungannya itu tidak ada pal batas, wa biniyatir ruju'i ila watanihi dan niat kembali ke tanah airnya, wa bimusuli maudhi'in nawal iqamata fihi mutlaqan dan dengan sampai pada tempat yang niat ia akan bermukim di tempat itu secara mutlak, au arba'ata ayyamin sahihah atau 4 hari yang utuh, au lihajatin la tanqadi atau bagi satu keperluan yang tidak ada habisnya, illa fil muddatil madhkurati kecuali pada masa yang disebutkan, wa in kana yatawaqqamu qada'aha kulla waqtin tarakhasa ila 18 yauman, jika ada ia berharap akan tertunaikan hajat pada setiap waktu, maka ia mengambil kelonggaran sampai 18 hari. Wala yaqsuruha imun dan tidak boleh melaksanakan solat qasar oleh orang yang bingung. Wala talibu gharimin dan tidak boleh solat qasar oleh orang yang mencari orang hutang, au abikin atau budak yang kabur la ya'rifu maudhi'ahu yang ia tidak tahu akan tempatnya, wala zaujatin wa abdin la ya'rifanil maqsida dan tidak ada qasar, tidak boleh qasar zaujatun oleh istri, wa abdun dan budak la ya'rifanil maqsida yang tidak tahu keduanya akan tujuan, illa ba'da marhalataini kecuali sesudah 2 marhalah. Faslun syurutul qasri al-ilmu bijawazihi, adapun syarat-syarat qasar yaitu tahu dengan kebolehan mengqasar, wa alla yaqtadiya bimutimmin dan bahwa ia tidak bermakmum kepada imam yang solatnya tamam, wala bimashkukis safari dan tidak boleh bermakmum kepada imam yang diragukan musafirnya, wa an yanwiyal qasra fil ihram dan bahwa ia niat akan mengqasar pada takbiratul ihram, wa an yaduma safaruhu min awalis salat ila akhirih dan bahwa ia masih ada oleh perjalanannya dari mula-mula salat sampai akhirnya salat. Wallahu a'lam bishawab. Segini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian jamaah Masjid Jami An-Nur yang mulia, pertemuan ini kita akan membahas salat qasar. Artinya salat qasar itu salat yang 4 rakaat dipangkas menjadi 2 rakaat tanpa menggabung salat. Zuhur umpamanya 2 rakaat,
lalu setelah salam pergi. Ketemu asar, sholat lagi 2 rakaat. Lalu pergi. Ketemu maghrib, sholat 3 rakaat. Pergi, lalu sholat isya 2 rakaat. Dan pergi. Gitu. Artinya sholatnya enggak ada digabung-gabung. Itu namanya disebut qasar doangan. Ini qasar nih. Meringkas sholat. Nah, kalau pengen sholat itu qasar, kemarin sebetulnya syarat-syaratnya sudah sebagiannya, tapi terpisah-pisah oleh yai kita. Kalau pengen qasar, perjalanan kita kudu mencapai 90 km ke atas. Itu boleh sholat itu dikerjakan secara qasar 90 km ke atas. Kita ke Cirebon ziarah. Ada nggak 90 tuh? Lebih. Itu berarti boleh qasar. Itu begitu. Karena 90 km ke atas. Kemudian perjalanannya bukan maksiat. Walaupun kita mau ke Cirebon, kalau kita mau nyolong di Cirebonnya, kagak boleh. Karena maksiat. Bukan maksiat itu bisa jadi perjalanan wajib, haji, perjalanan mubah, kayak dagang, perjalanan sunat, mau silaturahim, begitu. Kita mau bepergian jauh, mau haji. Ada nggak 9 km tuh dari kita ke Arab tuh? Nggak ada. Itu boleh qasar. Boleh qasar, salatnya boleh qasar. Nah, sesudah kita paham bahwa perjalanannya bukan maksiat, jarak tempuhnya kudu 90 km ke atas. Pertanyaannya, mulai kapan kita boleh ngerjainnya? Kalau mau qasar, termasuk mau jamaah. Apakah boleh gitu dari rumah? Ini kita mau ke Cirebon. Ziarah. Kebetulan nungguin mobil dari tadi, janjinya jam 10. Belum juga datang mobilnya. Datang zuhur jam 12. Kata kita sholat aja dulu dah di Jama' Qasar di An-Nur. Karena udah zuhur. Nah, boleh nggak tuh kayak begitu tuh? Ini mau diatur. Kapan mula-mula kita diizinkan qasar? Setelah kita mengetahui jarak yang harus kita tempuh minimal 90. Dari minimal 90 tuh harus ada kapan mulainya. Apakah dari rumah? Begitu. Sudah boleh kayak tadi itu jam 12. Ya udah di rumah aja. Begitu. Begitu juga pulang. Gitu jamak di tol malam dari Cirebon. Udah nanggung terus saja. Nanti jamaknya, qasornya di rumah aja. Nah ini dia materi kita. Boleh nggak kayak begitu tuh? Begitu. Nah, ini akan kita bahas. Begitu. Wa awwalus safar, permulaan bepergian jauh akan dihitung, disitulah kita boleh sholat jama' qasar atau sholat qasar doang atau sholat jama' doang. Mula-mula kita bolehnya, kata kitab kita, al-khuruju minas sur. Kita kudu keluar dari batas kota. Keluar. Kalaulah kita orang Ciledug, udah nyampe Petukangan, kan kereok batas
Tangerang dah. Bener nggak? Ah ya, petukangan. Begitu. Ya udah kita sholat di situ. Udah keluar batas kota. Udah boleh tuh. Udah keluar. Kalau di An-Nur kagak boleh. Masih di kampung. Udah jamaah qashar, gua kagak jadi dah. Kagak jadi. Begitu udah sholat jamaah qashar, kagak jadi. Pas denger adzan asar di An-Nur, gua udah sholat tadi. Begitu kata dia. Begitu. Enggak bisa, kudu sudah benar-benar musafir. Sama kayak kita orang mau pulang kampung, puasa Ramadan. Mulai kapan kita boleh nggak puasa? Mulai kapan? Begitu. Di samping keluar dari rumahnya sebelum subuh 4:30, berarti dia keluar paling nggak jam 4 atau 3:30. Dia jalan tuh, sampai Gambir. Boleh dia. Enggak puasa. Karena berangkatnya dari sebelum subuh. Bahasa kitanya masih malam. Masih malam. Tapi kalau berangkatnya jam 7, baru juga nyampe Ciledug. Udah makan aja. Begitu. Ini nggak boleh. Ngarang. Allah gitu. Udah makan. Nggak jadi dah. Lah nggak jadi pergi. Mobilnya mogok. Ya udah kagak puasa. Begitu. Nggak bisa. Harus keluar dari kota nih. Kalau yang ini. Wa awalus safar al-khuruju minas sur. Mula-mula bepergian jauh itu akan dihitung ketika keluar dari batas kota. Dengan catatan daerahnya punya pal batas. Ada daerah tuh yang nggak ada batas. Begitu. Apa biasanya yang sering dijadikan batas kota? Bisa kali batasnya. Begitu. Bisa pegunungan panjang baru kota baru. Begitu. Ada yang timbang ciri doang, dikit. Begitu. Orangnya mau nyambung. Dapurnya Tangerang, depannya Serang. Ada di situ tuh. Di Kabupaten Tangerang tuh rumah kayak begitu. Begitu. Nah, ini bagaimana ini? Begitu. Kalau kemudian tidak ada pal batas, melewakin pemukiman, rumah, walaupun sudah luar kota kita, karena nggak ada pal batas sampai kelewatin perkampungan udah pemukiman, dan kita sudah naik kendaraan. Begitu, udah naik kendaraan. Karena enggak ada pal batas. Begitu. Kalau bentuknya perkampungan, udah ngelewatin kampung. Begitu, udah ngelewatin kampung. Begitu. Kalau zaman dulu, kota tuh ada batasnya, ada temboknya. Ini batas kota. Zaman sekarang itu nggak ada, cuman tugu doang dikit. Tugu aja doang dikit. Begitu. Malah di sini nggak ada batas tuh. Kalau di Jawa aja, selamat datang. Tuh kan kudunya ada tuh di Maharta tuh sebelah Marinya. Selamat jalan Kota Tangerang, kan begitu. Sebelah sono jembatan. Oh di map mah ada. Oh kalau di map ada di Maharta itu. Oh di map enggak dihitung. Jadi selamat datang Tangerang Selatan kan nggak ada. Namanya nggak ada pal batas. Kalau zaman dulu dikurung kota tuh dikurung kota tuh. Kayak Tanah Haram. Tanah Haram kan dikurung. Ada pal batasnya, disebutnya checkpoint.
Kalau masuk periksa. Itu namanya ada pal batas. Lah kan orang Maharta mau ke kota Tangerang kan nggak pakai periksa kan tadi kan. Begitu. Jadi ada pal batas. Kalau ada pal batas, kudu ngelewati pal batas kot. Kalau perkampungan, batasnya kali, ya jadi. Sebelah sono, sudah boleh. Kalau begitu tuh, namanya mujawazatul khillati. Begitu. Itu biasanya rumah-rumah yang bentuknya kayak semacam perkemahan. Begitu. Jadi singkatnya kita orang dari dari An-Nur sampai Kereok tuh. Lewat dikit batas. Sholat di situ tuh di Budi Luhur. Udah boleh kosor. Tapi kalau masih di sini di Masjid Agung Ciledug aja nggak boleh. Masih daerahnya namanya. Bisa memungkinkan kagak jadi. Begitu. Jadi mesti sudah musafir biar gampang begitu. Qur'annya itu berbicara puasa aja kayak gitu. Faman kana minkum maridon aw ala safar. Bukan au musafiron. Ala safar. Sudah bepergian. Kapan disebut sudah bepergian? Melewati batas kota. Begitu. Melewati. Udah jadi? Begitu. Boleh. Enggak apa-apa. Kalau masih di daerahnya enggak bisa. Walaupun tujuannya 90 kilometer. Itu asrama hajinya udah jadi. Banten. Di mana adanya tuh ya? Cipondoh. Orang Ciledug. Dari Ciledug mau ke Arab. Ada enggak 90? Lebih kan? Nyampe Cipondoh. Sholat jamaah qashar umpama. Udah dipakai belum? Belum kan ya? Oh, belum jadi. Jadi kita pakai di situ jamaah qashar. Mau qashar. Boleh enggak? Boleh enggak? Kan mau ke Arab. Boleh enggak? Kenapa? Iya, masih di kotanya. Jangan sampai udah jamaah qashar aja. Kan kita mau ke Arab. Ya bukan mau ke Arabnya, aturannya banyak aturan. Jangan qashar aja. Dari Mekah ke Arafah. Dari Mekah ke Arafah tuh 25 kilometer. Dari Mekah ke Arafah 25 kilometer. Kita sholat di Arafah. Qashar. Boleh nggak tuh? Hah? Boleh nggak tuh? Kenapa? Enggak 90. Siapa tuh yang haji tahun lalu tuh pakai dohor 2 sar 2 tuh? Begitu. Itu kayak begitu tuh. Harus tahu tuh kita aturannya. Lalu kapan disebut kita sudah selesai bepergian? Dikata sudah selesai itu berarti sudah tidak boleh ada qashar, tidak boleh ada jamak. Dianggap sudah nyampe walaupun belum nyampe rumah. Bila daerahnya ada pal batas, kalau kita udah sampai pal batas. Nah, ya kan kita dari Wali Songo udah lewat Budi Luhur, udah nyampe Kereok, Mencong. Kita mampir dulu di Mencong mau jamaah qashar sebelum nyampe Akasia. Kagak boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Udah dianggap negeri sendiri. Ya,
Tapi belum nyampe rumah, patokannya bukan rumah. Pal batas daerahnya, patokannya. Kalau udah nyampe Mencong mau andai mogok juga, udah tinggal telepon temennya juga, anterin bang, lebih bisa dia. Begitu. Apalagi orang banyak yang lewat, bonceng, jadi aja. Tapi belum nyampe rumah. Bukan rumah patokan. Pal batas daerahnya. Begitu. Kalau udah nyampe pal batas, berarti perjalanannya sudah habis. Wa biniyatir ruju' ila watani. Dengan niat kita udah pulang ke tanah air, kalaulah dalam bentuknya itu perkampungan kecil, kalau udah niat mau balik kampung halaman, udah bisa aja. Mana lagi terhitung bepergian itu habis. Wa biusuli maudhi'in nawal iqamata fi mutlaqan, sampai di satu daerah yang emang dia niat menetap di situ secara mutlak. Contoh. Kita dari Jawa. Mas Prai dari mana ya? Kediri. Kita dari Kediri. Dari puasa udah rencana mau merantau Jakarta. Begitu. Akhirnya kita udah niat, pokoknya mau ke Jakarta, mau merantau, mau nyari usaha, mengais rezeki, atau orang-orang mengadu nasib. Nyampe dah di Akasia, Duren Sawit. Dengan kita nyampe tuh, udah habis jamaah kosornya. Udah nggak boleh. Kenapa? Emang kita mau niat netep di situ. Niat netep di situ. Kayak anak pondok. Kita orang Lampung. Mau mondok. Jakarta. Lah kan udah pasti bakalan netep. Netep nggak kira-kira? Lah netep dia orang mondok. Maka sesampainya itu di pondok udah kagak ada lagi jamaah qashar. Jamaah qashar. Begitu. Kagak ada nyampenya tuh. Kenapa? Tidak ada. Udah niat mukim. Ini contoh-contoh. Kalau yang kayak begitu jarang. Buat yang ngaji aja bisa kejadian. Saudara kerjanya kontraktor. Jadi ada kontrak ngerjain proyek besar. Kebetulan kebagian juga di IKN. Dia pergi ke Kalimantan, Penajam. Karena proyek ini dia baca 4 bulan baru kelar. Umpama sesampainya di situ udah kagak ada jamaah qashar, sholat Jumat udah berlaku, begitu dan seterusnya. Kenapa? Karena kita diem di situ udah berbulan-bulan, 4 bulan. Dengan sampainya di situ sama dengan sampai di kampung halaman, udah begitu. Begitu. Jangan itu mah. Kita ada proyek 4 bulan. Nih lumayan ini. Masih ada 4 hari masih boleh ini. Hari pertama jamaah, 2 jamaah. Kalau udah 4 hari, gua udah jadi orang sini. Lah kagak. Karena Anda sudah niat menetap. Niat menetap. Tapi kalau tidak niat menetap, maka dapat kelonggaran 4 hari. Kalau tidak niat menetap. Contoh, biar mudah. Kita ziarah Wali Songo. Nyampe Cirebon. Ya enggak niat netep di Cirebon. Emang ziarahnya Wali Songo baru 1.
Begitu. Begitu. Baru satu. Sunan Gunung Jati. Yang punya bapak namanya Abdullah. Makamnya di Vietnam. Abdullah di Vietnam. Punya bapak namanya Sidi Nur Alam. Makamnya di Thailand. Udah ziarah, Gus. Wah, subhanallah. Keren juga. Begitu. Jadi ini kita baru nyampe Cirebon. Karena banyak yang diziarahi, bukan Sunan Gunung Jati doang, Datul Kafi dan seterusnya banyak. Dia muter kemana-mana. Di Cirebon, di Panjunan lah, di mana tempat. Bagaimana tuh dengan dia istirahat di Cirebon tuh? Yang tujuannya bakal jalan lagi. Itu namanya tidak menetap. Kalau kayak begitu, diizinin qashar jamak 4 hari. Diizinin kelonggaran agama 4 hari. Jadi kita datang Rebo di Cirebon. Rebo masih bisa jamak qashar. Walaupun di situ. Begitu. Walaupun di situ. Rebo, dohor asar kita jamak 2, kita qashar 2. Untuk kalau qashar doang ntar asar 2. Boleh. Orang kita nggak netep di Cirebon. Itu Rebo. Kemis boleh. Baru 2 hari. Jumat boleh. Enggak sholat Jumat enggak apa-apa. Kenapa? Belum 4 hari. Gitu. Jamak qashar. Sabtu boleh. Udah. Kalau udah Minggu enggak boleh. Udah 4 hari. Sholat Jumat kayak begitu. Kalau main ke rumah teman. Kita main ke rumah teman. Ayo Mas Pray, orang Kediri. Kita main ke Kediri. Ke rumah beliau. Datangnya Senin. Senin nyampe. Senin, Selasa, Rebo, Kemis. Udah 4 hari. Jumat. Gua nggak sholat Jumat dah. Kagak bisa. Kalau udah 4 hari, besoknya wajib Jumatan. Tapi kalau belum 4 hari, boleh. Kita baru juga sehari Kemis. Besok Jumat. Gua nggak Jumatan. Dohor aja. Boleh. Kenapa boleh? Karena baru sehari. Dan kita nggak niat netep. Kan main doang. Gitu satu hari. Boleh kayak begitu. Jumat. Kita terhitung masih musafir. Tapi kalau udah 4 hari, itu udah nggak bisa. Itu kira-kira udah 4 hari, udah bisa nyari janda dia. Udah bisa. Gitu. Kalau udah 4 hari mah. Kalau di negara kita itu lapor tuh 1 kali 24, agama mah 4. 1 kali, berapa itu? Berapa? 4 kali 24 jam. Begitu. Baru lapor. Berarti udah mukim. Begitu. Kalau udah begitu. Kalau baru sehari enggak, beristirahat. Begitu. Itu hitungannya begitu. Jadi kalau bepergian jauh tuh kelonggaran agamanya berapa hari? 4 hari di luar hari berangkat, di luar hari pulang. Begitu. Kita soan satu rahim, ya kan? Ke Mas Pray, ke Kediri. Berangkat. Ya di Kediri ya masih dapat izin. 4 hari pulang masih dapat izin. Tapi kalau di Kediri seminggu, 4 hari masih ada izin. 3 hari udah nggak ada izin. Begitu. Artinya nggak boleh qashar. Nggak boleh qashar. Itu kayak begitu. Kalau qashar. Aw hajatin la tanqadi illa fil muddatil madhkura. Begitu juga kita dianggap selesai perjalanan
Bila kita sampai di satu tempat yang hajat kita enggak bakalan tuntas kecuali 4 hari ke atas. Kalau itu mau udah sampai kelar. Tapi kalau hajatnya masih mungkin saban waktu bisa selesai, saban waktu, maka izin kosornya 18 hari. Coba. Kalau kita punya hajat, yang hajatnya bisa terwujud setiap waktu. Contoh-contoh. Kita punya teman di Bandung. KDM. Begitu. Kita punya teman di Bandung. Dia ngutang sama kita. Ngambil barang sama kita. Kita nagih sama dia di Bandung. Begitu. Berapa hari? Ya kagak ada berapa hari. Orang namanya nagih utang, ya kalau hari itu juga udah bayar mah pulang. Kita datang ke Bandung. Pas kita datang, kata dia besok. Begitu. Ya kan kita tunggu. Masih boleh kosong. Besok lagi tar. Begitu. Tar. Jadi kita tunggu lagi. Habis tar, sok. Tar, sok. Begitu. Tar, sok. Tapi mungkin dia bakal bayar. Kalau memang begitu tuh bukan 4 hari, 4 kali 4. Berapa tuh? 16. Di luar berangkat dan pulang. Kalau ditambah itu, 16 tambah 2. 18 hari. Boleh. Kalau lagi utang. Begitu. Tar. Tapi kalau lagi utang, saya akan bayar bulan depan. Jangan ditungguin. Habis waktu kita. Yang kayak begitu panglima. Jangan ngapain. Begitu habis. Rugi kita. Yang kayak begitu. Rugi. Begitu. Rugi. Gitu. Jadi kalaulah kita sampai di tempat yang mana hajat kita bisa memungkinkan hasil dalam setiap waktu kayak nagih utang, kata dia tar besok. Itu yang kayak begitu tuh diizinkan oleh agama qasar sampai 18 hari dengan menghitung hari pergi, hari pulang. Kalau nggak dihitung 16 hari. Tuh begitu. Kayak begitu. Jadi kita harus tahu singkatnya mula kapan. Kadang orang ngaji salah. Begitu. Enggak utuh. Apa aja kalau enggak utuh repot. Memahaminya. Jadi memahami terus utuh. Begitu. Kuliah dari Durensawit ke Ciputat, UIN, kan udah luar kota, begitu, luar kota, begitu. Kalau kita orang Kebayoran, kan Jakarta Kebayoran ya, udah lewat Lebak Bulus Cirende, ada tulisan selamat datang Provinsi Banten, luar kota, udah boleh jamak qasar, bukan. Kalau tujuannya 90 kilometer, kalau tujuannya ke UIN mah, rumahnya di Bayoran. Ada nggak 90 tuh? Lah kagak ada. Begitu. Kagak ada. Nggak bisa. Itu mau nyampe UIN, udah mau jamak qasar aja dari Bayoran. Begitu. Kan luar kota. Itu mula boleh. Luar kota. Mula boleh. Begitu. Mula boleh. Itu begitu. Mula boleh. Makanya saya kalau bepergian tuh, nih yang sering kita lakukan, kayak Kemis kelima.
Itu saya seringkali ziarah malam Jumat. Di mana titik kumpulnya? Rest area KM 42. Kenapa enggak mau titik kumpulnya semacam di IKPN? Itu bisa sampai besok jalannya. Begitu. Nungguin. Udah tungguin, gua kagak jadi. Tuh, begitu. Tapi kalau kemudian kita udah di jalanan, itu bisa ukur. Tungguin gue di tol. Nah itu baru. Itu berarti jadi dia. Kayak begitu. Jadi mengukur. Kalau titik kumpulnya di situ udah itu wassalam. Gitu. Apalagi wajah kayak model begini. Ini wajah jam karet. Bener gak? Tuh, udah begitu. Ya Allah. Rapat jam sekian on time. Tetap aja. Ontel. Lama kalau ontel. Begitu. Nggak bisa. Udah kebaca jam karet. Akan nurut kalau ama pesawat. Lu tunggu 4 jam. Itu di bandara nggak ngapa-ngapain. Bengong dong, dia nurut aja dia. Nurut aja dia. Itu dia nurut dia. Ama begitu. Takut ditinggal dia. Nggak bisa terbang dia. Begitu kayaknya. Begitu. Padahal disuruh ngintip-ngintip yang ngewarung di sono minta dibeli. Kan begitu. Wala yaqsuruha imun, bagaimana kalau ada orang bepergian tidak memiliki tujuan jelas. Namanya disebut majelas. Ora jelas. Gitu. Ente kan suka dengar tuh orang-orang Arab tuh. Dia lagi majelas. Maksudnya ora jelas. Majelas tuh. Mak tuh bahasa Arab. Artinya tidak. Jelasnya bahasa kita. Berarti tidak jelas. Itu majelas tuh terjemahan lainnya namanya kongres. Kongko ora beres. Begitu. Ada orang pergi jauh 90 lebih jalannya. Udah sampai Cirebon. Ketika ditanya mau kemana Pak? Saya terserah kaki aja. Ini namanya orang yang kagak jelas. Bahasa Arabnya haim. Orang bingung. Mungkin saya nggak paham tuh terjemahan yang nerjemah kitab yang Bapak pegang. Apa itu haim tuh tulisannya? Walayak suruh haim. Tuh haim tuh artinya orang yang tidak memiliki tujuan jelas. Begitu. Haim, bingung. Begitu. Mau kemana? Pokoknya terserah kaki aja deh mau kemana kek. Apanya? Ngurutin kaki. Nah yang kayak begitu tuh biar kata 90 km kagak boleh kosor. Kagak boleh kosor. Karena tujuannya tidak jelas. Jadi titik tujuannya mau kemana? Begitu. Harus jelas. Baru boleh kosor. Wala talibu gharimin. Tidak boleh kosor juga orang yang ngejar-ngejar orang yang berutang. Dia ngejar-ngejar. Kalau ngejar-ngejar mau udah lamat. Mau bayarnya kapan? Dia nyari-nyari orang yang berutang. Itu nggak boleh kosor. Yang nyari. Sama seperti nyarinya orang hilang. Itu biar gampang. Ada orang hilang, kita nyari. Muter aja. Sampai Cirebon. Kagak boleh. Kenapa? Enggak jelas. Termasuk nyari. Tadinya ngontrak kita mah baik. Waktu ngontrak tuh. Begitu. Ini Pak Corona. Jadi di gajian aja pakai dipotong di kantor. Jadi nanti aja. Iya baik. Bulan besok. Ini Pak. Masih telat kantor. Iya baik. Udah 3 bulan. Kabur. Kita nyari dia. Enggak bisa. Enggak boleh kosong. Apalagi dilamunin. Tambah kurus, kering. Daya tuh orang.
Gua muda baik banget, dikata diantar gua menurut aja sianan. Tapi dia sama gua kayak begitu amat, miring kiri, miring kanan, sampai jam 1 kagak tidur. Yang kita pikirin tuh, lagi apa malamnya? Lah tidur. Kira-kira dia ingat kita nggak? Lah kagak, kalau ingat kita nggak bakalan kabur. Lalu kita ingat dia mulu tuh Panglima. Kan salah kita. Jadi kurus, coret, udah lupain aja yang kayak begitu. Tuh begitu, biar kita sehat hidupnya. Ngapain ngelamun? Begitu, ngapain? Kayak begitu. Biar kita sehat begitu. Dalam hidup begitu. Ada orang benci kita, ditanya aja sama yang benci itu. Gua nyolong duit lu enggak? Enggak. Gua enggak keluar dulu, enggak lagapan gua mikirin lu. Begitu. Biar enggak stres. Hidup tuh begitu. Ini rumus hidup. Au abikin, nyari orang kaburan. Itu juga kagak boleh kosor. Kenapa? Enggak jelas. Namanya bahasa orang-orangnya apa namanya? Oh, majelas. Majelas, ora jelas. Kalau majelis jelas. Kayaknya begitu. Begitu juga istri yang kabur dari laki yang nggak tahu tujuan. Ada aja minta baju lebaran 4, belum dikasih-kasih melakukan kabur aja. Begitu. Itu kagak boleh. Kosor, orang perginya maksiat. Dosa. Nggak boleh kalau pergi dosa. Orang mau korupsi, mau nyolong ke Jawa, kagak boleh. Istri ya, kabur ya, kagak boleh. Begitu. Kenapa? Lah maksiat dia. Begitu. Kayak begitu. Kalau kemudian enggak ada tujuan yang jelas bagi si istri, kalau sudah lewat 2 marhalah, barulah dapat izin. Karena di saat itu sudah terbukti syarat qasar, yaitu bepergian jauh sejauh 90 kilometer. Mana lagi syarat qasar? Ini yang diantara paling pokok. Al-ilmu bijawazihi. Kudu tahu dengan kebolehan ngerjain sholat qasar. Ingat-ingat nih, ingat-ingat. Kita pergi ziarah Wali Songo di Cirebon, baru nyampe Kerawang. KM 50, udah kagak ada. Begitu. Kita udah nyampe di rest area di Cikampek. Maka kemudian rombongan sholat Dohor 2, Asar 2, jadi jamak juga di qasar juga. Kita kebetulan lagi buang hajat, dari tadi pengen pipis. Pengen buang air besar, airnya telat. Jadi kita nggak tahu tuh pengumuman dari ustadznya, pemimpinnya, tour leader. Akhirnya kita sholat aja. Dohor 2, lalu bangun lagi qomat, Asar 2. Ya kita sih ikut aja, orang salam ikut salam. Salam ngobrol. Tadi sholat apa ya? Itu namanya qasar jamak. Jadi kalau qasar jamak tuh Dohor 2, Asar 2, namanya jamak takdim. Oh begitu. Gua baru tahu. Baru tahunya sesudah apa? Ngerjain. Tuh sholat yang tadi yang kita ngerjain tuh kagak sah. Yang tadi tuh, yang kita ngerjain. Kenapa enggak sah? Belum tahu tadi mah. Tadi tuh, belum tahu. Kita ingat-ingat perjalanan hidup kita. Pernah enggak dulu kayak begitu? Kalau pernah tuh, ulang. Sama dengan kita belum
sholat. Karena boleh orang mengqashar harus tahu bahwa sholat itu boleh diqashar. Kudu ada dasar ilmunya. Makanya kalau kita jadi pemandu, bikin schedule, bikin draft perjalanan. Kita sholat jamaah takdim di Cikampek, di Majalengka, rest area sekian. Jadi orang tuh bakal baca jamaah takdim ya. Apa itu ya? Dia udah nanya tuh, udah belajar, bikin tulisan begitu. Jadi jangan udah lu mau ikut aja, gitu, ikut aja, jangan. Kasih lembaran, kasih. Biar kita bisa ngukur. Ketika ada sesuatu yang dia nggak paham, dia bakal tanya. Gitu. Ini apa ini kosor-kosor? Nah, dia nanya tuh. Tapi kalau kagak begitu repot. Begitu. Ikut tawakuf ke puncak. Sholatnya di jamak. Maghrib 3, Isya 4. Tadi sholat apa ya? Ya, itu yang tadi Isya tuh. Kagak jadi. Maghrib mau jadi, maghrib mah. Isya kagak jadi. Ulang tuh. Saya waktu itu ikut ke puncak 1, 2, 3. 15 ada kali. Ulang tuh 15 tuh. Begitu. Ingat-ingat tuh. Yang kayak begitu. Repot Panglima. Tuh begitu tuh. Jadi diingat-ingat tuh. Perjalanan tuh dikasih tahu orang tuh nantinya begini, nantinya begitu, nantinya begini. Nantinya begitu. Ada orang dari Jakarta di Pondok Gede. Kan Pondok Gede, mana Jakarta Timur lagi dia. Begitu, ke Pondok Gede, Mukarram, haji. Begitu. Di Pondok Gede jamak qashar. Boleh nggak? Boleh nggak? Kenapa? Kenapa? Kan 90 lebih. Iya masih di wilayahnya dia, kecuali orang Ciledug dah. Bener nggak? Udah keluar batas kota tuh begitu. Kita tuh harus paham. Kan kita mau ke Mekah. Jauh, bukan itu doang syaratnya. Nih banyak nih. Gitu di awal. Itu kita harus paham. Supaya kita jangan sampai salah. Gitu tuh. Jadi syarat sah ibadah itu kudu ada dasar ilmu ajaran ibadah. Tanpa itu dianggap main-mainin agama. Ibadah tuh begitu. Maka Idul Adha dijelaskan oleh ulama di Idul Adha itu Adzabi katsir wal mudahi qalil. Yang motong seabrek di Idul Adha. Di mana tempat motong, tapi yang bernilai ibadah kurban seenceret. Tahu seenceret? Dikit. Kenapa? Dia taunya motong. Ini kurban ibadah. Ada dasar ilmunya. Enggak boleh main motong-motong. Tuh kambing umur berapa yang kudu dipotong? Au, nggak bisa au lagi. Kudu 2 tahun kalau kambing Jawa. Kurang sehari waktu dipotong, baru setahun 11 bulan. 9 hari, kurang sehari, kagak sah. Namanya sedekah daging, bukan ibadah kurban. Begitu. Jadi kita tuh nggak asal. Di mana tempat motong, tapi yang bernilai ibadah kurban seenceret. Tahu seenceret? Dikit. Kenapa? Dia taunya motong. Ini kurban ibadah. Ada dasar ilmunya.
Enggak boleh main motong-motong. Tuh kambing umur berapa yang kalau dipotong? Au, nggak bisa au lagi. Kudu 2 tahun kalau kambing Jawa. Kurang sehari waktu dipotong, baru setahun 11 bulan. 9 hari, kurang sehari. Kagak sah. Namanya sedekah daging, bukan ibadah kurban. Begitu. Jadi kita tuh nggak asal. Waktu dipotong bunyinya tuh kambing, ma, nyari apa? Ibunya, berarti kambing apa? Anakan, begitu. Jadi nggak boleh asal. Udah sapi aja, kalau sapi kan gede, kalau kambing kecil, di mana-mana juga begitu. Kalau sapi mau gede, kambing mau kecil, tapi bukan begitu. Sapi kudu 2 tahun umurnya. Lah sapi kayak begitu dinaikin orang 7, mana badannya kayak Bang Jibarudin lagi. Lah copot kakinya, bener nggak? Bener nggak? Lagi harus bener. Kambing sekecil itu dinaikin si udah, ya Allah, copot. Harus bener ibadah. Jadi karena ibadah tuh harus tahu aturan ilmunya. Ngapa tuh orang haji pakai manasik? Intinya ngaji dulu sebelum berangkat, biar tahu ilmunya. Begitu. Jangan sampai kita main berangkat karena nggak tahu ilmunya, repot. Saya sering ngomongin, umroh lah pakai ngutang, lo berangkat aja dulu, nanti bayar 1 juta. Nanti udah pulang, lu nyicil 4 tahun. 1 juta ya, kayaknya ada tuh 2 juta. Boleh juga nih. Kita berangkat, nih namanya bukan umroh ibadah, tapi umroh hawa nafsu. Kenapa? Bukan ibadah. Ibadah mungkin udah dasar ilmunya. Yang disuruh ke Mekah tuh yang mampu. Lu belum mampu, jangan paksa. Begitu. Nanti nangis-nangis di depan Ka'bah. Kata Allah, gua suruh kagak. Suruh gua nyuruh bayar cicilan. Begitu. Nangis di depan Ka'bah. Cicilan ya Rob. Cicilan. Coba. Begitu. Begitu. Cicilan. Pulang dah 9 hari. Dia girang banget 9 hari. Tapi tetap gelarnya cuman mab doang. Gelarnya mab. Rurnya 4 tahun lagi. Kan belum lunas. Kalau kredit motor tuh, kredit motor, BPKB-nya kapan dikasih? Lah, ini udah lunas belum? Jadi gelarnya apa? Mab. Belum lunas. Jangan kerjain. Yang bakal jadi susah tuh jangan. Agama ini enggak maksa-maksa kita. Jangan sampai kita hidup dibikin stres. Pokoknya pasang di hati. Yang orang punya, suatu saat kita punya. Kita datang walimatul safar. Yang orang ini pergi, suatu saat saya yakin Allah mau pemurah, kita bakalan pergi. Begitu aja. Gak usah paksa-paksa dah. Gitu. Hidup tuh nyantai. Jangan pusing dibuat sendiri. Jadi ribet. Begitu tuh. Dia saya enak ngerayu. Begitu. Travelnya udah enak dapat duit. Begitu. Kita urusan sama travel kagak. Sama siapa? Ya sama bank yang minjemin. Begitu. Bukan sama travel. Bener nggak? Sama siapa? Lah sama bank. Kan kagak enak banget ditagih di masjid. Kata orang bank, ini gue cari di rumah. Umroh kapan? 3 tahun yang lalu. Iya Allah, 3 tahun lalu belum lunas. Tuh, nggak usah kayak gitu-gitu amat. Kita mah
Begitu amat aja kayak gitu, kayak gitu-gitu kagak. Benar nggak? Begitu dah. Mana lagi syaratnya? Wa alla yaqtadiya bimutimmin. Tidak boleh kita bermakmum sama imam yang sholatnya tamam. Nih. Satu orang yang sholat tamam tuh. Nih kosor. Kita ke Cirebon. Mau Wali Songo, ya gitu aja, contohnya itu aja. Ke Cirebon. Kita mampir di Cirebon, di Sumber, begitu. Di situ sholat, imamnya orang kampung situ. Udah pasti sholatnya tamam. Tamam tuh normal 4. Kita ikut dia, kagak jadi. Apanya yang kagak jadi? Kosornya, bukan sholatnya, kosornya. Jadi ketika kita niat kosor 2 rakaat, imamnya diri, kita kudu diri, jadi 4. Begitu. Yang kagak jadi kosornya, bukan sholatnya, kosornya. Dohornya 4. 2, bareng bepergian sama kita, bareng. Cuman teman kita ngapain sholat pakai dikorting-korting, males banget bepergian. Gua normal aja, kata dia. Kita makmum sama dia, sama-sama bepergian nih, serombongan. Enggak sah sholat kita tuh, nggak jadi kosornya. Orang dianya 4. Tidak boleh bermakmum kepada imam yang sholatnya walaupun sama-sama walaupun sama-sama satu tuh ingetin. Gitu. Wala bimashkukis safar. Begitu juga enggak sah kosornya kalau kita bermakmum kepada imam yang diragukan bepergiannya. Ada orang kalau ngelihat bajunya merada kucel dekil ini, kayaknya bepergian jauh nih orang nih. Tapi bisa juga bukan ini, karena dia tukang sapu di rest area ini. Kan kita kagak tahu tuh, yang kayak begitu kita kagak boleh makmum sama dia. Kalau mau sholatnya kosor, begitu. Kosor. Kalau jamak nggak ngaruh. Kalau jamak doang, saudara mau jamak, ini nggak usah minggir. Saya dari Jawa, saya orang Jawa umpamanya, mampir di Anur, di Duren Sawit, mau ke Lampung tujuannya, rumah famili yang satunya. Nah, kita mau jamak, nggak kosor nggak, jamak doang. Maghrib, Isya. Kita habis maghrib ikut aja sama imam yang ada. Karena jamak nih nggak kosor. Ikut. Sesudah salam kita minggir, qomat, sholat Isya. 2 rakaat kalau mau kosor, boleh. Kayak begitu. Nggak apa-apa. Mau jamak boleh. Kalau jamak mah nggak usah kita minggir. Nggak usah ditulis di rest area. Sholat jamak sebelah mari. Nggak usah. Pakai gitu-gitu. Gitu. Ngejamak mau ikut dia boleh. Kosor ini yang ada aturan. Kalau imamnya tamam, kagak boleh kita. Walaupun sama-sama bepergian, maka nggak perlu tempat-tempat yang bakal jadi susah-susah mata kita. Kemudian wa an yanwil qasra fil ihram, kita kudu niat qasar pada saat takbiratul ihram. Tuh ingetin tuh. Kalau sholatnya qasar, kudu ditakbir usolli fardhu dzuhri rakaataini qasran. Adaan makmuman dia kalau jadi makmum, imaman biasa dah. Di hatinya aku niat sholat fardhu zuhur 2 rakaat di qasar. Kudu ada waktu Allahu Akbar. Kalau jamak enggak mesti di situ. Kalau jamak enggak mesti. Yang kudu ada di situ tuh qasar aja. Kalau sholat qasar kudu ada. Kalau jamak enggak kudu di Allahu Akbar. Kudu adanya di sholat. Kudu adanya di sholat. Apa tuh di sholat? Di mana aja dari mulai takbir, yang penting belum salam. Lagi sujud di hatinya. Saya niat
asar saya tarik di duhur aja, jama takdim. Boleh, boleh. Begitu. Enggak mesti harus ada di situ niatnya. Kalau jama, kalau qasar kudu di situ. Kalau jama enggak. Jama mau yang penting lagi sholat di mana aja. Niat jamanya boleh. Di rakaat 1 boleh. Tasawuf akhir. Tadinya nggak niat jama. Kayaknya di jama aja dia takut agak buruk. Ya namanya orang lagi sholat apa aja dipikirin. Begitu. Saya niat jama aja dah. Jama takdim. Asar saya tarik duhur. Udah lagi sholat tuh. Di hati. Bukan diucapin. Jadi salam bangun qomat. Begitu. Tadi sih nggak niat jama. Nggak apa-apa. Nggak mesti di awal. Itu mau niat sholat panjang banget. Allah. Begitu. Gitu enggak begitu amat enggak. Ini kita harus ngaji. Mau takbir aja susah banget, panjang banget, udah kayak jalan tol. Gitu. Enggak kayak gitu-gitu amat. Pahami aturan-aturan ibadah itu. Biar kita enggak puyeng. Begitu. Kapan kita jama takdim, niatnya di mana? Kapan jama takhir? Ntar tuh di depan. Kita masih ngomongin qasar, cuman biar kita nyambung aja sedikit. Niat qasar mah kudu bareng sama takbiratul. Jadi yang kudu bareng sama takbiratul usolli, fardho, duhri, makmuman. Kalau jadi makmum, itu udah ada tuh. Juga apalagi kunut qasar tuh. Begitu. Wajib tuh kalau dia berjamaah. Ini kudu ada. Terakhir, kudu masih di perjalanan dari mula sholat sampai selesai. Ini mau kalau gambarannya naik perahu, kapal laut. Tapi gambaran mobil, kita mau jama qasar, ntar aja di Bani Umar aja. Bani Umar. Gitu. Itu udah kampung halamannya. Begitu. Enggak jadi. Kalau udah masuk batas kota mah udah habis. Berarti udah kagak ada perjalanan. Berarti kelonggaran agamanya sudah kagak ada. Pikirin tuh yang kayak begitu. Segini tuh yang kita baca. Silahkan kalau ada yang kurang jelas ditanya. Dipersilakan. Wal baik.